Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Sagittarius. Kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Sagittarius, pembacaan kali ini mari tujukan bagi kamu-kamu yang kebetulan aja ya di saat sekarang lagi berstatus sebagai single. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energi kamu di dunia asmaramu, dan berikut kita akan intip-intip sedikit nanti ya bagaimana energi sia yang mantan saat ini ke dirimu. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar yang mari sampaikan di sini. Oke, baik Sagittarius, langsung aja mari mulai. Ini dia. Ada energi dari The Lovers Reverse, kemudian di situ ada energi dari Six of Pentacles Reverse, kemudian ada Six of Cups, dan kemudian di situ ada energi dari Five of Swords ya. Oh, ini tuh kok kayak oke ya. Oke. Baik. Jadi memang kalau mari lihat, kamu sebenarnya sudah ingin banget ya untuk move on dari dia gitu ya. Dan beberapa di antara kalian bisa aja di sini Sagittarius merasa bahwa niatan move on-nya kamu ini tuh nampaknya masih dihalang-halangi ya sama si ya yang mantannya kamu gitu ya. Dan di sini tuh kamu kayak berencana untuk bersikap tegas gitu loh, menyatakan dengan jelas ke si dianya supaya dia bisa rela ya, ikhlas, ridho gitu ya, melepaskan dirimu, mengizinkan kamu untuk melangkah dalam hidupnya kamu tanpa lagi didampingi oleh dia atau tidak lagi mendampingi dirinya gitu ya. Jadi di sini mari lihat, kamu sudah sadar betul gitu loh, saat momen saat ini adalah momen yang terbaik gitu ya untuk kalian memulai kehidupan yang baru, memulai kehidupan yang memfokuskan diri pada diri masing-masing. Nah seperti itu, bukan karena kamu nggak sayang lagi sama dia gitu ya, masih ada ini mari lihat rasa sayangnya kamu gitu, tapi rasa sayangnya kamu itu tuh ya cukup hanya sebatas rasa sayang, tidak perlu rasa sayang ini tuh ditambahkan sehingga memiliki keinginan untuk bersama, untuk mempertahankan relationship. Karena mari lihat di sini tuh semacam kayak kamu punya komitmen issue ini ya. Kamu punya komitmen issue dengan si dia. Entah misalnya gini ya, misalnya dia menyelingkuhi kamu gitu, ya kamu gak bisa terima kalau kamu diselingkuhi. Bisa-bisa kamu adalah orang yang memang pakai prinsip hidup itu tuh monogami, bukan poligami. Semua bisa kamu terima terjadi. Misalnya hanya makan pakai garam, oke, nggak masalah ya. Goyang dengkul kemana-mana, berhujan gara-gara kamunya tidak punya mobil dengan dia, oke, nggak masalah gitu ya. Ngirit-ngirit dalam hidup main boleh, tapi begitu dia menyelingkuhi kamu, waduh, ini nih yang tidak mau kamu terima, yang tidak bisa kamu terima. Nah seperti itu ya. Jadi kalau mari lihat di sini tuh ya pokoknya adalah pertimbangannya kamu. Yang tadi mari sampaikan itu tuh hanyalah sebuah contoh saja gitu ya. Yang jelasnya ada yang tidak bisa kamu ini yang tidak bisa kamu jalani ketika dengan dia. Ada sesuatu yang kamu tolak dalam hubungan kalian ini. Jadi kamu kayak orang yang gak mau memaksakan diri gitu loh ya, karena kamu sayang sama dia lantas kamu seperti harus merelakan beberapa hal, harus kayak berubah menjadi orang yang bukan dirimu. Kamu nggak mau. Nah di situ
ibaratnya kamu nggak mau jadi people pleaser juga. Gitu ya kalau Mari lihat. Kamu nggak mau jadi people pleaser. Kamu nggak mau terpaksa dalam hubungan ini. Nggak mau kamu. Itu loh. Ya. Walaupun kamu balik lagi, walaupun kamu sayang sama dia, tapi kamu punya kebijaksanaan sendiri, Mari lihat. Gitu ya. Dan kebijaksanaannya kamu itu tadilah yang mendorong kamu untuk melepaskan dirimu dari dia dan untuk berani menegaskan bahwa dia harus keluar dari hidupnya kamu. Itu kalau Mari lihat. Tidak peduli dia mau seberapa ngotot misalnya gitu ya. Dia mau kayak melakukan apapun, bahkan hal-hal yang nekat, demi bisa tetap memiliki kamu. Tapi Mari lihat, kamu juga bisa akhirnya berubah menjadi keras. Gitu ya. Kamu bisa berubah menjadi orang yang tegaan bahkan. Gitu. Kamu tega kayak, aku gak mau lagi sama kamu gitu lah. Aku ingin cerai. Aku maunya tuh pisah sama kamu. Gitu. Ya, kamu bisa kayak belak-belakan betul, Mari lihat di sini. Itu loh. Aku ingin hidupnya, aku hidup yang baru, kira-kiranya gitu kamunya kan. Jadi, kamu tidak lagi menjadikan pertimbangan kondisi dan keadaan si ya yang mantannya kamu ini. Gitu loh ya. Makanya Mari lihat, kamu yang akhirnya memilih untuk mensinggalkan dirimu karena kamu tidak dicampakkan di sini. Gitu ya. Kamu tidak dicampakkan oleh dia, kamu tidak ditinggalkan oleh dia. Ibaratnya kamu bukan orang yang tertinggal di belakang karena seseorang ini yang pergi dari kamu ya. Tidak. Perpisahan ini adalah keputusan mutlaknya kamu. Gitu loh. Ya, keputusan mutlak di situ. Jadi kamu bukan orang yang terpaksa ikut akan maunya si pasangan, gitu kan? Enggak. Mungkin ada rasa sakit gitu ya. Rasa sakit karena memilih berpisah dari dia. Tapi tentu kamu juga punya pemikiran lain gitu ya. Bahwa ya seperti ini tuh jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan tetap harus bersama dengan dia di saat ini. Seperti itu. Ya. Jadi kalau Mari lihat, ya kamu akan menihilkan diri lah pokoknya. Kamu akan menihilkan diri. Bahkan mau untuk bermanis-manis ya. Mau menunjukkan rasa sayang kamu itu masih tetap ada untuk dia. Bisa-bisa dari hematnya kamu di saat ini tuh kayaknya nggak boleh kamu melakukan itu. Gitu ya kan? Nggak boleh kamu lakukan di situ loh. Karena mungkin kamu kayak biar clear aja, biar cepat clear, gitu ya, supaya cepat langkah ringanmu bisa kamu ayunkan ke depan sana. Itu loh, supaya dia ndak mengganggu lagi, biar dia nggak ngebayang-bayangi kamu menjadi batu sandungan bagi kamu gitu ya. Nanti kalau kamu tetap baik-baikan sama dia, mungkin juga kamu ndak mau ya nge-PHP-in dia gitu ya. Atau kemudian sikap baiknya kamu itu tuh akhirnya meluluhkan hatinya kamu sendiri gitu ya. Dan membuat kamu jadi berubah pikiran. Kamu nggak mau. Kamu ingin coba setia gitu loh pada keputusannya kamu, yaitu tetap untuk berpisah. Itu kalau Mari nampak kan. Jadi kamu balik lagi, tidak mau memberikan celah. Tidak mau memberikan celah kepada dia dan tidak mau memberikan celah juga pada dirimu sendiri agar mempertimbangkan ulang tentang keputusannya kamu yang mau berpisah ini. Nah seperti itu ya. Oke baik, kita akan lihat ini energi si yang mantan. Apakah betul ini prediksinya kamu, dia sedang coba menghalang-halangi langkahnya kamu. Oh iya nih. benar.
Jadi untuk di saat sekarang memang nampaknya dia lagi hancur banget ini ya hidupnya dia. Hancur banget hidupnya dia sebab karena kamu pergi gitu ya. Atau kamu menggagaskan untuk berpisah dari dia. Oh, lagi hancur dianya. Lagi galau dia di sana. Itu loh. Karena seseorang ini tuh kayaknya punya planning masa depan dengan kamu. Gitu ya. Punya planning masa depan. Sudah ada rencana-rencananya dia gitu loh. Ya. Akan seperti apa, akan bagaimana kalian. Nah di situ. Jadi sehingga dia merasa bahwa tiba-tibanya kamu berubah pikiran yang tadinya membuka diri ke dia. Dan saat sekarang berniat untuk menutup diri. Wah ini bukan satu hal yang dapat dia pahami. Nggak bisa dianya. Gitu ya. Ini menjadi sebuah hal yang aneh. Gitu loh. Jadi hal yang nggak masuk akal. Gitu ya. Boleh-boleh dia kayak heran itu. Apa kamu lagi kesambet wewe gombel apa gimana ini? Gitu ya. Karena menurut seseorang ini kayaknya perubahannya kamu atau keputusannya kamu ini menjadi hal yang tiba-tiba gitu loh. Menjadi hal yang tidak disangka-sangkanya dia. Di luar dari dugaan. Gitu ya. Di luar dari dugaan. Jadi mungkin dia masih kayak merasa dia harus kayak menyadarkan kamu gitu loh. Dia harus menyadarkan kamu. Dia harus kayak mempertanyakan ke kamu. Apakah kamu sungguh ini? Apakah kamu serius memang? Gitu ya. Dan kondisinya kalian seperti ini tuh bikin jiwanya ya nggak tenang. Tadi kayak kata Mari. Nggak tenang dia. Itu ya. Apa-apaan ini? Gitu. Bisa-bisa dia kecewa berat gitu. Jengkel. Marah sama kamu. Itu ya. Tapi walaupun demikian kayaknya dia merasa bahwa dia harus tetap memupuk gitu loh. Dia harus tetap memupuk keoptimisan. Bahwa kondisi yang seperti ini tuh hanya temporer. Jadi kayak, apa aku ndak usah ya menganggap serius keputusan dari Sagittarius ini. Gitu dianya. Apa aku anggap aja omongannya Sagittarius ini atau tindakannya Sagittarius ini tuh seperti mimpi. Seperti angin lalu. Gitu dianya. Dia menolak untuk percaya. Dia menolak untuk yakin gitu ya, bahwa kamu sedang bersungguh-sungguh di sini. Nggak yakin dia. Makanya dia masih terus coba datang ini ke kamu. Move on bukan pilihannya. Nggak ada jalan ninjanya dia untuk move on. Nggak mau dia. Seperti itu, ya. Nggak ada masa depan tanpa kamu itu tuh nggak ada katanya. Sekarang dia harus mengusahakan dulu. Balik lagi sama kamu. Gitu loh, kamu balik lagi sama dia. Di situ ya. Dan Mari lihat bisa aja dia secara emosional ya akan menunjukkan maksudnya dia ini ke kamu. Gitu. Ya. Bisa-bisa kayak ini maaf ya untuk beberapa, tanpa dia sadari bisa aja dia kayak membuang harga dirinya dia. Gitu ya. Misal dengan cara memohon-mohon sama kamu. Gitu ya, ngintilin kamu kemana-mana. Gitu loh, nongkrong di depan pagar rumahmu walaupun kamu sudah menolak untuk berjumpa dengan dia gitu ya kan. Bisa-bisa dia dengan nekatnya gitu, ngedeketin misalnya, ngedeketin sahabat muka, saudara muka, orang tua muka. Gitu, kalau Mari nampak kan. Demi untuk memungkinkan situasi seperti ini tuh cepat berlalu dan kalian kembali kepada titik normalnya kalian seperti yang kemarin-kemarin. Gitu loh. Buang itu pemikirannya kamu yang mau berpisah itu katanya. Ya kalau dia bisa ngomong. Buang. Buang pemikiran untuk berpisah. Jangan coba-coba untuk berpisah. Gitu loh. Tak ada alasan. Tak ada alasan yang masuk akal untuk kamu lepasin dia katanya. Nggak ada. Aku salahnya di mana, kurangnya di mana. Gitu, ya. Kalaupun aku kurang, berikan aku kesempatan.
untuk pembuktian diri padamu, gitu dianya. Mari lihat ini bisa omongannya itu tuh ya, nampaknya bisa omongan yang kayak menjanjikan sesuatu, walaupun sebenarnya dia tahu omongannya dia itu tuh belum tentu juga bisa dia buktikan, gitu ya kan. Tapi udah ngomong aja lah dulu, lakukan sajalah dulu gitu. Nah, di sana ya. Walaupun dia tidak tahu apakah dia akan berhasil dengan segala macam upayanya dia, pokoknya lakukan saja daripada tidak dilakukan gitu ya. Melakukan itu tuh jauh lebih ringan daripada harus melalui hidup gitu ya, esok lusa kemudian hari gitu ya, tanpa dirimu. Nah, di sana itu loh. Jadi dia tuh kayak fight. Kalau mari lihat di sini tuh dia fight. Tapi fightnya dia tentu dengan caranya dia pribadi ya, dengan cara yang tercetuskan dari dalam dirinya ya. Nah di situ. Makanya mari lihat kamu juga ngotot. Jadi kalian tuh nampaknya sama-sama ngotot gitu loh. Sama-sama ngotot. Kamu ngotot untuk berpisah, dia ngotot untuk bersama. Jadi beda keyakinan kalian kan. Beda keyakinan di sini. Gitu loh. Dan ya kamu tuh penting gitu loh. Hidupnya dia tuh dia nggak tahu nih bagaimana hidupnya dia jikalau tanpa kamu. Karena mari lihat orang ini dia punya ketergantungan gitu ya. Secara emosional ini sama kamu. Jadi udah kayak terbiasa aja. Dianya itu tuh kayak memiliki kamu dalam hidupnya. Jadi ada perasaan tenang, ada perasaan aman gitu ya. Dan juga bisa-bisa karena dia punya ketergantungan sama kamu gitu ya kan. Nggak tahu lah apa kamu memang bermurah hati ke dia. Selama ini tuh kamu nge-backup dia dari sektor finansial. Nah gitu ya. Jadi akan morat-marit nih kehidupan finansialnya dia. Kalau tidak lagi di backup sama kamu. Wah ini bahaya katanya. Bahaya betul. Dan ya secara emosional dia merasa tenang gitu ya. Merasa aman. Kalau ada kamu. Ini terutama biasanya cewek ini. Yang punya kebutuhan ya. Kenyamanan secara emosional. Gitu. Energi feminim, maaf. Energi feminim ya. Jadi bisa-bisa walaupun kamu Sagittarius adalah cewek gitu ya, tapi bisa untuk di saat ini energi maskulinnya kamu ya sebagai Sagittarius itu tuh keluar. Sementara si pasanganmu ini walaupun dia cowok tapi energi feminimnya dia lagi menguasai dirinya, yaitu ya tadi dia butuh jaminan secara emosional yang bisa dia dapatkan dari kamu gitu ya. Dan itu tadi secara finansial juga untuk beberapa ini nampaknya mari ya. Nah di sana. Jadi intinya hidup tidak akan baik-baik saja tanpa dirimu. Gitu. Tidak peduli apakah dia memang sudah menjadi pasangan yang baik untukmu. Gitu ya. Apakah dia ternyata banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Gitu loh. Nggak peduli dia soal bagaimana dia. Tapi bagaimana kamu itu yang menjadi fokus ya, fokus dari si seseorang ini, gitu ya. Oke baik, Sagittarius dalam pembacaan kita ini hadir energi dari Gemini, Taurus, energi dari Scorpio, energi dari Aquarius di sini. Berikut ada energi dari Scorpio, energi dari Aries, energi dari Capricorn hadir, energi dari Virgo ada. Dan kemudian energi dari Pisces hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.